Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indah Oktari Wijayanti selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis dan teman-teman yang hadir pada Zoom hari ini. Sebelumnya kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai laporan singkat. Nah, pertama-tama perkenalkan saya Sinta Aprilia Fitriani dengan NPM C1 C024144 dan rekan-rekan saya yaitu Saya Ihsan Aurataya dengan NPM C1 C024073. Saya Muhammad Irjan Fadia dengan NPM C1C024067. Saya Giva Paramita dengan NPM C1 C024154. Saya Yolanda Agustira dengan NPM C1 C024166. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Aisyah. Sebelumnya kami akan men-sharekan terlebih dahulu PPT kami. Baiklah, kepada Aisyah dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari laporan singkat. Kebanyakan laporan singkat atau short brief report hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif dan ini dapat berbentuk memo. Laporan singkat lebih menekankan pada tubuh atau bodi laporan yang mencakup pembukaan, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Lalu ada unsur atau elemen penting dalam karakteristik 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 laporan singkat, yaitu gaya penulisan pribadi yang menggunakan penulisan orang pertama atau kedua, grafik untuk lebih menekankan penulisan, judul dan subjudul dalam tubuh laporan, format memo atau surat. Next. Lalu membuat laporan bisnis yang baik. Laporan bisnis merupakan alat manajemen yang sangat penting dalam suatu organisasi. Tujuan mengembangkan suatu laporan bisnis adalah membuat informasi sejelas mungkin dan memberikan informasi yang ingin diketahui tanpa kurang dan lebih kepada pembaca. Meskipun suatu laporan memiliki berbagai versi atau jenis, paling tidak harus memiliki tiga hal, yaitu informasi yang akurat, isinya menunjukkan pertimbangan penulisan yang baik, dan format, gaya, dan organisasinya sesuai dengan kebutuhan pembaca. Next. Yang pertama adalah akurat. Hal pertama yang perlu diperhatikan oleh seorang penulis laporan bisnis adalah bagaimana mengatakan suatu kebenaran. Informasi yang tidak mengandung kebenaran, tidak akurat, dan tidak lengkap akan berakibat pada kemunduran atau semakin memudarnya reputasi suatu organisasi. Beberapa hal berikut yang dapat membantu mengatasi distorsi. Yang pertama yaitu menjelaskan fakta atau peristiwa yang terjadi secara konkret. Lalu melaporkan semua fakta yang relevan. Yang ketiga menempatkan fakta yang ada dalam suatu perspektif. Yang keempat memberikan bukti-bukti terhadap kesimpulan yang dibuat. Yang kelima menyajikan hanya bukti yang valid dan mendukung kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu menjaga bias pribadi Anda dalam suatu laporan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, lanjut saja ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, dalam membuat laporan bisnis yang baik itu ada hal yang perlu dilakukan yaitu dengan menentukan keputusan yang baik. Nah, laporan bisnis itu dibuat tidak hanya untuk menjaga kepentingan pihak internal saja, tetapi juga pihak eksternal organisasi. Karena laporan bisnis itu merupakan dokumen resmi yang dibaca oleh masyarakat luas, sudah sepantasnya untuk tetap menjaga etika bisnis. Pembaca akan senang membaca suatu laporan itu yang mencakup 5 berikut ini. Yang pertama yaitu adanya ide pokok pada permulaan suatu laporan. Yang kedua, melihat fakta-fakta yang tersedia. Ketiga, menerima uraian atau cerita secara menyeluruh.
Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kelima, mempelajari sesuatu yang dapat membuat pekerjaan atau tugas-tugas mereka menjadi lebih mudah. Next. Nah, dalam membuat laporan bisnis yang baik itu juga perlu diperhatikan format, gaya, dan organisasi yang responsif. Nah, sebelum menulis, Anda itu harus memutuskan apakah akan menggunakan format surat, memo, atau manuskrip. Apakah menggunakan gaya formal atau informal. Nah, dalam kaitannya dengan penentuan format dan gaya pembuatannya, beberapa pernyataan itu dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menentukan pilihan. Nah, yang pertama itu siapa yang berinisiatif membuat laporan. Nah, laporan sukarela itu disusun atas dasar inisiatif Anda sendiri, sehingga perlu lebih rinci dan perlu mendapat dukungan. Sedangkan laporan otoritas disusun atas permintaan orang lain. Nah, dalam menulis laporan sukarela itu perlu memberikan lebih banyak latar belakang mengenai suatu subjek dan menjelaskan maksud Anda secara lebih hati-hati. Sedangkan laporan otoritas itu lebih banyak menekankan pada subjek bahasan atau substansi laporan yang menjadi tugas pihak lain yang memiliki otoritas atas suatu proyek. Lalu yang kedua itu, apa subjek yang akan dimasukkan ke dalam laporan? Nah, subjek dari suatu laporan bisnis itu akan berpengaruh terhadap perbendaharaan kata maupun format penulisannya. Sebagai contoh, laporan audit yang dibuat oleh seorang akuntan dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan. Umumnya itu lebih banyak berisi tabel maupun angka-angka. Nah, yang ketiga itu kapan suatu laporan dibuat. Kapan suatu laporan dibuat itu sangat tergantung pada jenis laporannya. Apakah laporan rutin atau laporan khusus? Laporan rutin itu dibuat atas dasar waktu, apakah harian, bulanan, kuartalan, semesteran, atau tahunan. Nah, sedangkan laporan khusus itu dibuat manakala dalam suatu organisasi itu terjadi situasi tertentu yang tidak bersifat rutin, seperti kondisi penjualan produk di pasar yang menurun secara gratis setelah munculnya produk sintetis atau pemalsuan produk. Lalu yang keempat itu, kemana laporan akan dikirim. Nah, suatu laporan dapat digunakan untuk kepentingan internal maupun eksternal organisasi. Nah, umumnya laporan internal organisasi itu dibuat dalam format memo dan jumlah halamannya, tidak lebih dari 10 halaman. Nah, di lain pihak, laporan eksternal itu ditulis dalam format surat jika jumlah halamannya tidak lebih dari 5 halaman atau dalam format manuskrip jika lebih dari 5 halaman. Lalu yang kelima itu ada mengapa suatu laporan dibuat. Nah, untuk laporan informasional, isinya itu memfokuskan pada fakta-fakta yang ada dalam suatu organisasi. Sedangkan laporan analitis itu mencakup analisis, penafsiran, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan informasional itu disusun atas dasar subtopik, sementara laporan analisis itu umumnya disusun untuk menyoroti poin-poin yang ada dalam kesimpulan. Lalu itu yang keenam ada bagaimana sih sikap pembaca. Nah, bila pembaca setuju terhadap isi suatu laporan, materi yang disajikan itu menggunakan urutan langsung, yang dimulai dengan ide-ide pokok, hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Namun, jika pembaca mungkin berkeberatan terhadap isi laporan, materi penyajiannya itu menggunakan urutan tidak langsung, yang dimulai dengan hal-hal yang rinci menuju ke ide pokok. Nah, itu saja materi dari saya. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Yolanda. Kepada Yolanda dipersilakan. Baik, selanjutnya perencanaan laporan singkat. Perencanaan dalam penulisan laporan bisnis memiliki arti yang sangat penting bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. Perencanaan yang disiapkan dengan baik pasti akan menghasilkan laporan yang juga baik. Dalam merencanakan suatu laporan singkat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain yang pertama yaitu pembaca, yang kedua tujuan, dan yang ketiga adalah subjek laporan. Masing-masing elemen atau unsur akan mempengaruhi format dan panjang, gaya, serta organisasi suatu laporan. Penentuan format dan panjang laporan, jika kita sedang mempersiapkan suatu laporan, status secara berkala, kita dapat mengikuti pola standar yang memungkinkan pembaca untuk membandingkan hasil dari satu laporan dengan laporan lainnya. Umumnya, dalam berbicara, kita kurang memiliki fleksibilitas terhadap format dan panjangnya suatu laporan. Nah, oleh karena itu, keputusan kita sebaiknya didasarkan pada kebutuhan pembaca. Nah, pembaca sebaiknya tahu tujuan
tujuan penulisan laporan sehingga mereka dapat menentukan apa yang ingin mereka ketahui berkaitan dengan materi yang diajukan dan format penyajian seperti apa yang mereka inginkan. Nah, berdasarkan informasi tersebut, kita dapat dengan mudah memilih format laporan. Nah, ada empat format laporan, yaitu yang pertama pre-printed, yang kedua surat, yang ketiga memo, dan yang keempat manuskrip. Yang pertama itu pre-printed, sebuah laporan yang dirancang dalam format cetakan di mana pihak yang berkepentingan cukup mengisi atau melengkapi formulir yang sudah disiapkan dalam format tercetak. Nah, formulir ini banyak digunakan di lembaga atau instansi perbankan, seperti pada saat penarikan atau penyetoran uang di bank. Kebanyakan laporan pre-printed relatif pendek, mungkin 5 atau kurang dari 5 halaman. Nah, berkaitan dengan informasi rutin, jika diminta untuk membuat laporan otoritas, kita dapat menggunakan format preprint tersebut. Lalu yang kedua yaitu surat. Format surat dapat digunakan untuk laporan yang jumlah halamannya 5 atau kurang dan ditunjukkan kepada pihak luar organisasi. Laporan tersebut mencakup semua bagian surat dan dilengkapi dengan judul, catatan, kaki, label, dan gambar. Lalu yang ketiga ada memo. Format yang digunakan yang paling umum untuk laporan singkat, kurang dari 10 halaman yang digunakan untuk kepentingan pihak luar suatu organisasi. Yang keempat ada manuskrip, laporan yang memiliki beberapa halaman sampai ratusan halaman, memerlukan suatu pendekatan formal. Karena panjangnya, format manuskrip memerlukan lebih banyak komponen baik sebelum teks maupun setelah teks. Lalu penentuan struktur dasar. Ada 3 masalah yang muncul dalam menentukan struktur dasar, yaitu yang pertama, informasi apa yang seharusnya dimasukkan. Apa semua data akan dimasukkan atau Anda ingin mengeliminasi beberapa data. Lalu yang kedua, pendekatan psikologis. Apa yang sesuai dengan pembaca tertentu. Apakah Anda menggunakan direct order atau indirect order. Yang ketiga, metode apa yang akan Anda gunakan agar materinya jelas dan meyakinkan. Apakah Anda menggunakan pengorganisasian suatu topik atas dasar tingkat pentingnya urutan kronologis, lokasi, atau kategori? Atau apakah Anda mengorganisasi ide Anda menurut argumen yang logis? Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi materi dari Yolanda. Lanjut saja ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Yucha. Kepada Yucha, dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu pengorganisasian aktivitas personal. Pengorganisasian aktivitas personal yaitu proses merencanakan dan mengatur kegiatan untuk mencapai tujuan pribadi. Tujuannya itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengurangi stres, juga memastikan waktu digunakan dengan baik. Next. Selanjutnya itu ada langkah-langkah dan strategi perorganisasian. Langkah-langkah dalam perorganisasian yaitu identifikasi tujuan, yaitu menentukan apa yang ingin dicapai. Prioritaskan tugas, yaitu mengurutkan tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Yang ketiga yaitu buat rencana harian atau mingguan, yaitu menyusun jadwal yang realistis. Yang keempat yaitu gunakan alat bantu, yaitu memanfaatkan aplikasi atau alat seperti kalender, to-do list, dan pengingat. Selanjutnya yaitu strategi pengorganisasian. Yang pertama yaitu time blocking, mengalokasikan waktu tertentu untuk setiap aktivitas. Yang kedua yaitu delegasi tugas, mendelegasikan tugas yang bisa dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga yaitu review dan evaluasi, secara berkala meninjau kemajuan dan menyesuaikan rencana jika diperlukan. Next. Lalu ada manfaat. Manfaat pengorganisasian aktivitas personal yaitu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Lalu memfasilitasi pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi pengorganisasian aktivitas personal itu kunci untuk mencapai efisiensi dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan langkah-langkah dan strategi yang tepat, individu dapat mengelola waktu dan sumber daya mereka dengan lebih baik. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi materi dari Yucha. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Adit. Kepada Adit, dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya itu adalah pengorganisasian laporan analitis. Laporan analitis adalah jenis laporan yang bertujuan untuk menganalisis suatu masalah, mengevaluasi data,
dan memberikan kesimpulan serta rekomendasi kepada pembaca. Berbeda dengan laporan informasional yang hanya menyajikan data tanpa opini, laporan analitis dirancang untuk mempersuasi pembaca agar menerima suatu kesimpulan atau tindakan tertentu. Laporan analitis sering digunakan dalam dunia bisnis, akademik, dan organisasi untuk membantu pengambilan keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang telah dianalisis. Kemudian pendekatan dalam laporan analitis itu ada dua. Yang pertama adalah pendekatan langsung, digunakan jika pembaca cenderung setuju dengan ide atau usulan. Kesimpulan dan rekomendasi langsung disampaikan di awal laporan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan secara tidak langsung. Biasanya digunakan jika pembaca mungkin tidak setuju atau membutuhkan lebih banyak bukti. Dimulai dengan analisis dan bukti sebelum sampai pada kesimpulan. Kemudian ada jenis-jenis laporan analitis. Yang pertama itu ada laporan justifikasi. Laporan justifikasi ini adalah usulan internal yang digunakan untuk melakukan persuasi kepada manajemen puncak agar menyetujui investasi atau proyek tertentu. Kemudian usulan bisnis baru di luar klien ditujukan kepada pihak eksternal, misalnya investor ataupun pemerintah. Memulai dengan pernyataan masalah, lalu menawarkan solusi. Kemudian yang terakhir itu adalah laporan troubleshooting. Berisi analisis masalah yang terjadi dalam organisasi dan solusi yang diusulkan. Harus didukung oleh data dan bukti yang kuat. Pengorganisasian suatu laporan analitis dengan sederetan alasan yang secara keseluruhan mendukung simpulan atau rekomendasi Anda adalah pendekatan yang bersifat alami atau natural. Banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan pendekatan alami dan pembaca cenderung untuk menerima ide yang disampaikan melalui pengumpulan bukti-bukti tersebut. Namun, tidak semua masalah dapat diatasi dengan rencana organisasional tersebut. Beberapa laporan analitis disusun melalui keputusan antara yang pro dan kontra. Laporan analitis juga dapat disusun dengan membandingkan beberapa alternatif dari serangkaian kriteria yang ada. Hal yang terpenting adalah bahwa Anda memilih struktur yang sesuai dengan proses yang Anda gunakan untuk memecahkan masalah. Pada moderator, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, lanjut kesimpulannya, yaitu laporan singkat adalah alat komunikasi bisnis yang efektif untuk menyampaikan informasi yang akurat, relevan, dan ringkas demi mendukung pengambilan keputusan. Karakteristiknya itu mencakup penggunaan gaya penulisan pribadi, grafik, serta format memo atau surat. Perencanaan yang matang mencakup penentuan pembaca, tujuan, dan format laporan. Sangat penting. Selain itu, pengorganisasian aktivitas personal dengan menetapkan tujuan, prioritas, dan penggunaan alat bantu, serta penyusunan laporan analitis dengan pendekatan langsung atau tidak langsung. Itu berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas organisasi. Laporan analitis itu digunakan untuk mengevaluasi data dan memberikan rekomendasi berdasarkan bukti yang ada. Baiklah, segitu saja presentasi dari kami yang dapat kami sampaikan tentang laporan singkat. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, bisa langsung saja tulis saja di kolom komentar. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.